Hadi, seorang penulis dari Tempo, sedang meliput kasus suap pajak yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang melibatkan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenke, Angin Prayitno Aji. Tanpa diduga, ia menjadi korban kekerasan fisik hingga ancaman pembunuhan. Kekerasan ini terjadi di Surabaya pada Sabtu 27 Maret tahun 2021 dan diduga dilakukan oleh oknum aparat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasus ini, mari kita sedikit mengulas latar belakang dari peristiwa tersebut. Seorang jurnalis memiliki posisi yang sangat penting dalam mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Seorang jurnalis memegang peran yang sangat besar dalam memeriksa tindakan dan juga menyebarkan informasi terkait aparatur pemerintah dan juga individu yang terlibat dalam kasus korupsi. Nur Hadi selaku korban penganiayaan tiba di gedung Samudra Bumi Moro yang terletak di Jalan Moro Kerembangan, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan investigasi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenke, Angin Prayitno Aji, yang saat itu sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu, di lokasi tersebut tengah berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dengan anak Kombes Pol Ahmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Korban masuk ke gedung Samudra Bumi Moro dengan maksud melakukan investigasi dan mengambil foto Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenke yang sedang berada di atas pelaminan bersama pasangan hidupnya. Setelah berada di dalam gedung, korban kemudian didekati oleh panitia pernikahan dan difoto. Ketika korban hendak meninggalkan gedung, ia dihadang oleh beberapa orang panitia yang kemudian meminta identitas dan undangan untuk menghadiri acara tersebut. Keluarga mempelai dihadirkan untuk memastikan apakah mereka mengenal korban. Setelah keluarga mempelai menyatakan bahwa mereka tidak mengenali korban, korban kemudian dipindahkan ke belakang gedung dengan didorong oleh ajudan Angin Prayitno Aji. Selama proses tersebut, korban mengalami perampasan ponsel, kekerasan verbal, fisik, hingga ancaman pembunuhan. Orega kira da. Naraba dousuru? Ore o korusu ka? Korban diarahkan keluar oleh individu yang diduga sebagai anggota TNI yang bertugas menjaga gedung. Korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil patroli dan dibawa ke pos TNI. Di pos tersebut, korban segera diminta untuk memberikan keterangan mengenai identitasnya. Setelah memberikan keterangan mengenai identitas, korban selanjutnya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sebelum tiba di Polres, korban kembali dibawa ke gedung Samudra Bumi Moro. Setibanya di sana, korban diinterogasi oleh beberapa individu yang mengaku sebagai polisi, beberapa orang lain yang diduga sebagai anggota TNI, dan ajudan dari Angin Prayitno Aji. Selama proses tersebut, korban kembali menjadi korban tindakan kekerasan seperti pemukulan, tendangan, dan tamparan, serta menghadapi ancaman pembunuhan.
Korban juga dipaksa untuk menerima uang sejumlah Rp600.000 sebagai kompensasi atas perampasan dan kerusakan alat liputan miliknya. Korban menolak menerima uang tersebut, namun pelaku tetap memaksa agar korban menerimanya, bahkan memotret saat korban menerima uang tersebut. Kemudian, uang tersebut disembunyikan oleh Nur Hadi di salah satu bagian mobil. Setelah mengalami proses interogasi yang penuh kekerasan tersebut, korban selanjutnya dibawa ke Hotel Arcadia yang terletak di Jalan Raja Wali nomor 9 Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Di hotel tersebut, korban kembali diinterogasi oleh 2 orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polrestabes, yaitu Purwanto dan Firman, yang merupakan anak asuh Kombes Pol Ahmad Yani. Korban diperbolehkan keluar dari Hotel Arcadia dan diantarkan pulang ke rumah di sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim, Ketua Aji Surabaya Ebenhizer dalam konfirmasinya menyatakan desakan kepada pihak kepolisian agar menyelidiki kasus ini dan membawa para pelaku penganiayaan terhadap jurnalis Tempo ke pengadilan. Di sisi lain, Farul Khoir, anggota tim kuasa hukum Nur Hadi dan Kontras Surabaya, mengungkapkan bahwa mereka telah melaporkan para pelaku dengan 4 pasal yang tercakup dalam 2 undang-undang. Pasal-pasal tersebut meliputi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 355 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 18 Undang-Undang Pers tentang penghalangan kerja jurnalistik. Laporan tersebut telah diterima oleh SPKT dengan nomor laporan polisi Mari kita bersama-sama menentang kekerasan terhadap jurnalis dan mendukung kebebasan pers. Jurnalis menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa menyuarakan kebenaran. Mari kita bersama-sama mendukung jurnalis yang telah berdedikasi dan berani untuk mengungkap kebenaran. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita dapat memperoleh hikmah dari kisah yang sudah disampaikan sebelumnya. Jangan ragu untuk membagikan video ini, dan jangan lupakan pula pentingnya peran jurnalis dalam menjaga keadilan. Nantikan video-video selanjutnya hanya di LPM Channel. Saya Tiara Zahra pamit undur diri, sampai jumpa.